tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, apa itu distribusi peluang variabel acak diskrit? Nah, kita kembali lagi ke contoh yang pertama. Nah, Pak Namjo ya menikah dengan Neng Cika. Tadi variabel acaknya itu banyaknya anak perempuan Pak Namjo. Nah, tabelnya kan seperti ini ya. Ini nilai X sama dengan X-nya 0,1. Nah, tadi kan seperti ini langkah pertama ya. Nah, ingat ini yang di judulnya itu kan peluang. Nah, peluang itu identik apa rumusnya? NA per NS. Nah, jadi kita akan menghitung peluang masing-masing dari nilai di sini ya. Rumus peluang itu kan NA per NS. Nah, kita akan mencari NS-nya terlebih dahulu. Nah, cara mencari NS-nya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, Pak, 2 dari mana? 2 itu kan di sini dari soal ini anak yang mungkin didapatkan perempuan dan laki-laki ya. Ada 2 ya. Nah, berarti di sini ada 2. Berarti ya. Terus 3 dari mana? 3 itu dari banyaknya anak. Ini kan ada 3 orang anak ya. Ini dari banyak anak. Oke. Jadi 2 itu kemungkinan tadi perempuan dan laki-laki kan ada 2. Terus 3-nya itu banyaknya anak ya. Tadi kan banyak anaknya 3. Nah, jadi 2 pangkat 3 hasilnya ada 8. Nah, itu untuk NS-nya. Nah, kita akan menghitung masing-masing peluang dari sampel ini ya, dari nilai X ini. Yang pertama, ini kan masih perempuan ya, variabel acaknya. Peluang banyak anak perempuannya 0. Jadi peluangnya berapa? Kalau yang terjadi yang anak perempuannya 0. Nah, kita nilainya 0 ini kan 0. Nah, ada berapa ruang sampelnya? Ada 1. Nah, berarti kita bisa ditulis F0 sama dengan F dalam kurung X sama dengan 0. Nah, boleh F0 saja boleh atau ini saja boleh ya. Berarti peluangnya berapa? Peluang itu kan NA per NS. Nah, di sini NA per NS. Nah, NA-nya ini 1. NS-nya ini 8. Jadi peluangnya 1 per 8. Jadi peluang banyak anak perempuannya 0 itu 1 per 8. Nah, mulai bisa dipahami? Ya, coy. Selanjutnya, peluang banyak anak perempuan 1. Nah, ini kan anak perempuan 1. Peluangnya berapa? Lihat di ruang sampelnya ini ada berapa? Ada 3. Berarti 3 per 8. Iya, betul. Terus selanjutnya, peluang banyak anak perempuannya 2. Nah, ini kan 2 nih. Berarti peluangnya berapa? Ini lihat lagi. Ada berapa ini? Ada 3. Berarti 3 per 8. Nah, ini peluang-peluangnya nih. 1 per 8, 3 per 8, 3 per 8 peluangnya. Yang terakhir, peluang banyaknya anak perempuan 3. Nah, yang ini. Lihat di sini ada berapa? 1. Berarti 1 per 8. Nah, bisa dipahami? Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan buatlah distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, berarti kalian nanti disuruh membuat ini. Ya, membuat ini. Ya, tabel ini. Ya, hitung ininya peluangnya. Jadi kalau ada pertanyaan, buatlah distribusi peluang variabel acak diskrit dari soal ini. Berarti ini yang harus kalian buat. Seperti itu ya. Terus selanjutnya, menyatakan distribusi peluang variabel acak. Ya, menyatakan, jadi yang tadi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama tabel, yang tadi ya tabel. Nah, bentuknya tabelnya boleh seperti tadi ya, ke atas tadi kan gini tabelnya, 3 gini ya. Nah, boleh miring seperti ini atau tadi kan vertikal ya, horizontal boleh seperti ini ya. Cukup nilainya saja 1 per 8, peluangnya 3 per 8, 3 per 8, boleh seperti ini ya. Yang kedua, itu bisa berbentuk fungsi ya, tergantung pertanyaan ya. Atau PG nanti bisa berbentuk fungsi. Nah, fungsi seperti ini kan tadi kemungkinan angka-angkanya kan ada berapa angka? 1 per 8, 3 per 8, 1 per 8 ya. Jadi ada 2 ya, 1 per 8 dan 3 per 8. Nah, 3 per 8 itu untuk
X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Kan 3/8 tuh, dua-duanya 1 dan atau 2. Nah, untuk 1/8 itu 0 dan 3. Nah, kalian juga harus menambahkan 0 untuk X yang lainnya. Nah, ini untuk menegaskan ya, untuk menegaskan bahwa tidak ada nilai lain selain 1/8 dan 3/8. Nah, Bapak ulang ya. Kalian harus memasukkan 0. 0 ini untuk apa Pak gunanya? Nah, 0 ini untuk menegaskan bahwa tidak ada nilai lain selain 1/8 dan 3/8. Di sini kan cuma ada 1/8 dan 3/8. Nah, 0 ini sebagai penegas. Nah, bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga itu menyatakan distribusi peluang variabel acak itu bisa berbentuk sebuah grafik. Nah, seperti ini. Ini kan 1. Oh, maaf, salah. Ini harusnya 0. Ini 1, ini 2, ini 3. Maaf ya, ada kesalahan ketik. 0 1/8 tuh kan. 1 3/8, 2 3/8, 3 1/8 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi menyatakan distribusi peluang variabel acak itu ada 3 tampilan atau 3 jenis bentuk ya, bisa dibuat tabel, fungsi, dan grafik ya. Nah, itu sekian untuk distribusi peluang variabel acak. Nah, catatan ya, catatan. Nah, ini yang pertama, nilai peluang itu selalu kurang lebih kecil sama dengan 1 ya. Maksudnya gimana Pak? Nah, jadi ini nih nilai peluang tuh. Ini nilai peluang. Nilai peluang itu selalu kurang sama dengan dari 1. Kurang sama dengan 1. Bisa kurang 1 atau bisa 1. Nah, jadi ini tidak mungkin, misalkan ini kan 1/8. Ini kan lebih kecil dari 1. 3/8 juga lebih kecil dari 1. Nah, tidak mungkin nilai peluang ini misalkan 9/8. Nah, ini tidak mungkin. Ini pasti salah ya, salah hitung atau salah menjumlahkan atau apa ya. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau kalian nanti nyari peluang nilainya kok 9/8 lebih dari 1, berarti ada yang salah. Nah, seperti itu. Yang kedua, jumlah semua fx sama dengan 1. Nah, jumlahnya. Jadi ini 1/8, 3/8, 3/8, kalau dijumlahkan itu bakalan sama dengan 1. Pak, bagaimana kalau dijumlahkan itu ternyata 2, ternyata atau kurang 1? Berarti ada yang salah ya. Ini coba aja jumlahkan. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 ya. Tambah 1/8. Coba 1. Ini 3, 3, 6, 7, 8. Berarti 8/8. 8/8 itu sama dengan 1. Nah, seperti itu ya.